Toshi datang dan menegurnya karena memberikan obat yang salah pada Aditya. Madhavi dan Vishwa kemudian datang. Raman muncul dan melihat ibunya sedang memarahi Ishita. Raman pun berkata bahwa ini kesalahan Toshi karena tidak menyimpan obatnya dengan benar. Raman membela Ishita dan mengatakan jika Ishita mengambil tanggung jawab istri pertamanya yang telah meninggalkannya di tengah jalan. Aditya menceritakan semuanya pada Sagun. Sagun memintanya berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi. Aditya pun berjanji akan membuat dirinya dia. Ruhi dan Raman tetap bersama-sama. Sagun pun tersenyum mendengarnya. Ashok, Suraj dan Mihika tiba di rumah. Ashok berkata bahwa dia akan tidur di kamarnya malam ini. Mihika menegurnya karena telah meminta 3 proyek Raman dan juga telah menghasut Toshi. Ashok berkata agar Mihika menghormatinya karena dia bisa melakukan apa saja dengan istrinya dan bisa tidur di mana saja. Mihika lalu berkata jika Ashok berani menyentuhnya maka. Suraj mengingatkan surat perjanjian Mihika dan Ashok. Mihika pun pergi dengan kesal. Pagi harinya, Raman membuat Aditya beristirahat di kamarnya. Toshi menyuruh Nilu membuatkan milkshake coklat untuk Aditya. Ishita pun berpikir untuk menjaga jarak dari Aditya lalu dia beranjak pergi. Raman meminta Aditya untuk beristirahat. Raman kemudian berkata akan segera pergi ke kantor. Aditya memegang tangannya dan berkata untuk tidak pergi ke kantor. Aditya meminta Raman menemaninya. Raman menurutinya dan duduk menemani Aditya. Toshi kemudian mencium Aditya dengan gembira dan menangis bahagia. Ashok duduk bersama Suraj. Mereka kemudian membicarakan Mihika. Beberapa saat kemudian Suraj mengajaknya pergi untuk mengambil kontrak kerja dari Raman. Sedangkan Ishita menyuruh Nilu memberikan susu coklat untuk Aditya. Ruhi meminta Ishita datang menemuinya. Ishita berkata jika dirinya masih sibuk membuat makanan dan meminta Ruhi untuk segera pergi. Ishita kemudian menangis dan Raman melihatnya. Ishita pun bergegas pergi ke kamarnya. Ishita duduk sedih di kamarnya dan menangis. Raman mendatanginya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ishita pun meminta maaf karena telah membahayakan Aditya dan tidak berhati-hati. Raman pun berkata bahwa ini bukan kesalahannya dan hanya sebuah kecelakaan. Raman memintanya berhenti menangis dan tidak memikirkan perkataan ibunya karena Aditya adalah cucu pertamanya dan Toshi sangat peduli pada Aditya. Mereka pun tersenyum. Raman berkata bahwa Aditya pasti akan memanggilnya ibu, juga seperti Ruhi memanggilnya karena dia adalah ibu yang ideal untuk anak-anaknya. Ruhi kemudian datang dan berkata pada Raman jika Aditya memanggilnya. Raman pun meminta Ruhi mengajari ibu Ishita untuk tersenyum. Ruhi dan Ishita sama-sama mengatakan jika mereka merindukan satu sama lain. Mereka pun berpelukan. Raman dan Aditya bermain catur. Romi meminta Aditya mengalahkan Raman. Ishita melihat mereka dari luar kamar. Kemudian dia pergi menyiapkan makanan untuk Aditya. Dia teringat bagaimana Aditya bercerita tentang ibu tiri versinya dan bagaimana Toshi memarahinya. Simi datang dan Ishita memintanya mengantarkan makanan untuk Aditya. Simi meminta Ishita saja yang memberikan tapi Ishita menolak. Raman melihat itu dan berpikir bahwa Ishita masih menyalahkan dirinya sendiri atas keadaan Aditya. Madhavi mengkhawatirkan Ishita dan mengatakan pada suaminya jika Toshi telah menyalahkan Ishita. Vishwa meminta Madhavi untuk tidak menceritakannya pada Toshi. Ishita kemudian datang untuk meminta daun karidil. Madhavi meminta Ishita tetap tinggal untuk membicarakan Raman. Raman sendiri mengikuti Ishita tapi Vishwa menahannya dan mengatakan jika ada puja di kuil di mana dia dapat memanjatkan doa di sana. Raman dan Aditya bermain video game dan Aditya memenangkan permainan, dia pun melompat kegirangan. Raman lalu berkata bahwa dia harus pergi ke kuil. Aditya pun bertanya untuk apa pergi ke kuil. Raman kemudian menjelaskan pada Aditya bahwa di sana ada puja dan dia pergi untuk berdoa. Aditya berpikir dan memutuskan untuk ikut datang. Raman berkata Aditya harus mengenakan pakaian India Selatan. Raman lalu mendapat telepon dari Mihir yang mengatakan jika Ashok datang dan membicarakan tentang kontrak.
Raman pun berkata akan segera datang. Ashok meminta Mihir untuk duduk dan berbicara. Mihir berkata bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan dan Raman akan segera datang. Beberapa saat kemudian semua sudah hadir di ruangan konferensi Ashok, Suraj, Mihir, Raman dan Pathak. Raman ingin sebelum Ashok mendapatkan kontraknya. Ashok harus menandatangani file yang menuliskan bahwa Aditya bukan lagi putranya dan Ashok tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam hidup Aditya. Raman berkata jika Ashok ingin kontraknya maka Ashok harus menandatangani file tersebut. Raman lalu mendapat telepon dari Aditya dan berkata akan segera datang. Ketika Raman akan pergi, Suraj berkata bahwa Ashok akan menandatangani tapi dia butuh satu kontrak lagi. Raman pun berkata akan memberikan semua kontraknya demi anak-anaknya. Kemudian Raman melanjutkan ucapannya dengan mengejek Ashok bahwa dia selalu mendapatkan semua bekas darinya. Ashok kemudian menandatangani file tersebut dan Raman pun beranjak pergi. Toshi sedang berbelanja sayuran. Pami menelponnya dan Toshi lalu bercerita mengenai Aditya dan Toshi juga bercerita tentang Ishita yang telah salah memberikan obat. Madhavi berada di sana dan hendak mengundang Toshi untuk ke kuil tapi setelah mendengar Toshi mengeluhkan Ishita mereka pun bertengkar. Vishwa dan Tuan Bala pun kemudian melerai mereka. Ruhi berada di kamar Aditya dan menulis nama Aditya pada obat-obatannya. Toshi datang dan bertanya apa yang sedang dilakukan Ruhi. Ruhi menjawab bahwa dirinya sedang membantu Ishita agar Aditya tidak pergi lagi ke rumah sakit. Toshi pun memujinya. Lalu Raman datang membawakan pakaian India Selatan untuk Aditya. Raman lalu membantu Aditya mengenakan pakaian tersebut dan menyisir rambutnya juga. Lalu mereka bersiap pergi ke kuil. Toshi kesulitan dengan sarinya dan Madhavi pun membantunya. Lalu Madhavi memberikan bunga pada Toshi dan keduanya memakai bunga tersebut di kepala. Raman dan Aditya datang dan bertemu dengan Ishita. Ishita pun memuji Aditya. Puja dimulai, pendeta meminta Raman memanggil orang yang akan dia doakan. Aditya berpikir bahwa itu dirinya. Pendeta kemudian meminta Ruhi membawa foto orang yang sedang didoakan dipuja oleh ayahnya. Ruhi terlihat bingung dan Aditya pun memberikan tangannya pada Raman tapi Raman memanggil Ishita untuk datang bersamanya. Raut wajah Aditya seketika berubah. Ishita memegang tangan Raman dan duduk bersamanya. Aditya pun menjadi marah. Mereka lalu melakukan puja. Toshi menyuruh Raman mengangkat Ishita. Raman pun mengangkatnya. Pendeta lalu memintanya mengulang doanya di dalam hati dan mengambil putaran. Raman berkata pada Ishita bahwa doanya adalah meminta Ishita untuk 7 kelahiran. Ruhi lalu memotret mereka. Aditya berpikir bahwa mereka telah mengambil pujanya. Ruhi terus memotret dan Aditya kemudian merebut ponselnya dari tangan Ruhi dan berkata bahwa Sagunlah ibu kandungnya dan bukan Ishita. Aditya berkata bahwa Raman akan memilih Sagun suatu hari nanti. Sagun sedang merawat Purnima. Mereka pun membicarakan Mihir dan juga kehidupan Sagun. Purnima berkata bahwa Sagun membutuhkan pria kaya dan orang itu adalah Raman, tapi Purnima mengkhawatirkan jika Raman mencintai Ishita. Sagun berkata bahwa dirinya akan menendang Ishita dengan mudah. Aditya lalu mengirim foto via ponselnya. Sagun terkejut melihat foto Raman dan Ishita. Aditya lalu menelpon Sagun dan memintanya untuk segera pulang karena Ishita akan merebut Raman darinya. Sagun pun berjanji akan segera pulang. Aditya pun memandang Ishita dengan marah. Ruhi menunjukkan foto ayah ibunya pada semua anggota keluarganya. Aditya meminta kembali ponselnya karena akan menelpon temannya. Ruhi merasa heran dengan sikap Aditya. Aditya kemudian menghapus semua foto-foto tadi. Ruhi bertanya mengapa dia menghapus semua fotonya. Aditya pun memarahi Ruhi dan berkata jika Sagunlah ibu mereka. Ruhi memintanya untuk tidak marah-marah karena dia baru sembuh dari sakit. Aditya pun kembali merasa sedih. Vishwa bertanya pada Madhavi apakah dia melihat Raman mendoakan Ishita. Madhavi mengiyakan dan berkata jika Raman sangat mencintai Ishita tapi dia juga mencintai Aditya. Vishwa membenarkan jika Raman mencintai anak-anaknya dan semuanya akan membaik.
Madavi berkata jika piring puja Ishita berada di rumahnya dan Madavi berkata akan memberikannya pada Ishita. Ishita sedang mengingat ucapan Raman dan tersenyum. Ruhi mendatanginya dan berkata jika dia tidak suka pada Aditya. Ruhi berkata pada Ishita bahwa Aditya menganggapnya buruk dan Sagun baik. Ruhi bertanya siapa yang akan dipilih Raman, dia atau Sagun. Ruhi berkata bahwa ayahnya tidak bisa hidup dengan dua orang ibu. Mereka kemudian menangis. Ishita memeluk Ruhi dan menasihatinya. Madavi datang dan mendengar semua percakapan Ruhi dan Ishita. Madavi pun menangis dan bertanya sampai kapan semua ini terjadi. Ishita kemudian mencoba memberi penjelasan pada ibunya dengan panjang lebar. Ishita berharap suatu hari Aditya akan berubah. Madavi pun kembali menangis. Ishita berkata jika Raman sekarang terasa begitu lengkap oleh kehadiran Aditya jadi dia tidak seharusnya merebut itu semua. Ishita berkata bahwa dirinya telah melakukan apa yang menurutnya benar dan orang-orang akan menemukan kebenaran itu pada akhirnya. Ishita melanjutkan penjelasannya pada sang ibu. Madavi pun merasa bangga dengan Ishita dan memeluknya. Madavi meminta Ishita untuk berhati-hati karena Raman sekarang sangat mencintai anaknya. Madavi berkata bahwa tidak mudah memecahkan masalah ini. Ishita berjanji bahwa dia akan berhati-hati. Mereka pun sama-sama menangis. Raman berbicara pada Romi dan memintanya membawanya ke kantor di pagi hari. Mereka kemudian ke kantor dan mengetahui jika Mihir datang lebih awal dari mereka. Seorang pegawai mengatakan jika Mihir berada di kantor semalaman, bekerja dan menghabiskan banyak kopi. Mihir pun tengah tertidur. Raman dan Romi lalu membicarakan Mihir dan membiarkannya tidur serta tidak mengganggunya. Mereka kemudian kembali membahas Mihir. Romi mengusulkan agar Raman memberikan promosi jabatan pada Mihir. Raman pun menyetujuinya. Raman lalu kembali bercerita mengenai Mihir. Raman yakin bahwa Mihir akan mengatasinya. Raman memberi contoh dirinya sendiri ketika dia kehilangan segalanya dan dengan perlahan-lahan, semuanya membaik. Romi merasa terharu dan berkata agar Raman tidak membuatnya menangis. Mereka tersenyum lalu pergi meninggalkan Mihir. Ruhi bersiaga ke sekolah. Aditya mengatakan jika Sagun akan datang dan mengajak Ruhi menjemputnya ke bandara tapi Ruhi menolak. Aditya lalu menceritakan kisah ibu tiri yang jahat yang ada di buku cerita tapi Ruhi berkata jika Ishita tidak seperti itu dan Ruhi berkata agar Aditya tidak membuatnya melawan Ishita. Aditya berkata jika Ishita telah membuat Ruhi membelanya. Aditya merasa harus meyakinkan Ruhi. Mihir mendatangi rumah Bala dan berbicara dengan Rinki, tapi sayangnya Rinki berkata bahwa dirinya harus pergi untuk memberikan hadiah pada teman-temannya. Rinki berkata jika dirinya tahu Mihir akan datang maka dia bahkan membatalkan kepergiannya. Mihir berkata bahwa dirinya akan selalu datang karena sudah menjadi bagian keluarga Bala. Mereka pun tertawa dan Rinki kemudian beranjak pergi. Ishita kemudian menyiapkan hidangan untuk Mihir. Mihir berterima kasih karena Ishita telah membuatkan makanan kesukaannya. Mihir lalu berkata bahwa makanan favoritnya adalah makanan India Selatan dan juga makanan buatan tangan Mihika. Mihir lalu meminta Ishita untuk duduk. Mihir lalu bercerita bahwa dia tidak bisa melupakan Mihika. Mihir berkata jika dia ingin ke Singapura tapi Raman pasti tidak mengizinkannya. Ishita pun menasihatinya panjang lebar dan berkata akan mencoba berbicara dengan Raman. Mihir pun mengucapkan terima kasih. Ishita berkata bahwa ini sudah menjadi tugasnya sebagai kakaknya dan kakak ipar juga.